Lalu muncul sesuatu berwarna hitam dan rembiak-rembiak atau rumbai-rumbai yang terbang di atas kepala saya. Saya merunduk sambil kedua tangan saya letakkan di atas kepala. Lalu terdengar suara yang berat, seperti suaranya vokalis Sepultura. Ojo turu ning kene. Artinya, jangan tidur di sini. Sekelebatan muncul telapak kaki yang sangat besar, hitam, kukunya panjang, serta berbulu dan langsung menginjak muka dan badan saya. Waktu itu, saya merasa tertindih sesuatu yang sangat berat dan menutupi hidung dan mulut saya. Nggak bisa ngomong dan napas terasa sesak. Saya meronta-ronta agar bisa lepas dari injakan kaki besar tersebut. Sejenak, kaki besar itu lepas dan muncul muka makhluk yang memiliki kaki besar tersebut. Seram, mukanya berbulu dan bertaring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Chong Chuli yang akan menggali kedalaman misteri yang tersembunyi di balik malam. Di sini kita akan menyelidiki kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding, meretas sebuah tabir kegelapan yang menghantui. Siapkan dirimu untuk menyaksikan kehadiran makhluk-makhluk tak terlihat dan detik-detik ketegangan yang menguji batas ketakutanmu. Sebelum kita mulai ceritanya, silahkan tekan like dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak tertinggal dari update cerita terbaru lainnya. Apakah kamu berani melangkah lebih dalam? Saksikanlah dan biarkan ketakutanmu memandu perjalanan kita. Karena di sini kebenaran tersembunyi di antara kegelapan yang tak berujung. Selamat menyelam ke dalam mimpi buruk yang sesungguhnya. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerita dari Hantu Itu Ada yang berjudul Ditendang Hantu di Rumah Sakit. Langsung saja ke cerita. Tidur di RSUD Brebes, ditendang lelembut penunggu rumah sakit. Waktu itu saya masih duduk di bangku sekolah kelas 2 SMA. Sekolah saya di SMA Negeri 1 Selawi, Kabupaten Tegal. Saat sedang liburan sekolah, karena kelas dipakai untuk ujian anak kelas 3, saya bersama teman karib saya yang bernama Agus alias Agus Polor melakukan perjalanan petualangan ngamen selama 2 hari 2 malam. Beda dengan anak sekolah zaman sekarang yang kalau butuh uang tinggal mewek sama orang tua. Saya dan Agus memiliki keperluan yang sama. Iya, butuh uang. Namun, daripada meminta ke orang tua, kami lebih baik mengamen. Waktu itu, yang jago main gitar plus nyanyi sambil berdiri hanya saya. Sedangkan Agus main gitarnya baru belajar. Serta jam terbang ngamen saya sudah tinggi. Hari pertama ngamen, saya dan Agus naik angkot menuju daerah Kabupaten Brebes. Start ngamen dari daerah Sumur Panggang. Saya dan Agus mengamen dari rumah ke rumah. Saat zuhur, kami beristirahat sejenak untuk makan di warung.
lalu melanjutkan lagi ngamen dari rumah ke rumah hingga sore hari. Saat waktu memasuki malam, kami bingung mau menginap di mana. Setelah berdiskusi dengan Agus, disepakati kita menginap di RSUD Brebes. Jam 8 malam, kami memasuki RSUD Brebes sambil menenteng gitar dan tas ransel. Tanpa permisi, kami langsung jalan masuk ke dalam mencari musola. Saat hampir sampai musola, kami dicegat bagian keamanan. Mas, mau kemana nih mas? Tanya bapak-bapak bagian keamanan. Mau ke musola pak, mau numpang sholat dan istirahat sebentar, jawab saya. Oh iya, silakan. Sini pinjam gitarnya, sahut bagian keamanan. Setelah itu, saya dan Agus masuk ke musola numpang mandi, ganti baju dan sholat. Setelah selesai, kami makan di warung depan rumah sakit. Setelah makan, kami ngobrol-ngobrol dengan pemilik warung dan nanya, apakah boleh tidur di musola rumah sakit? Si pemilik warung menjawab, boleh-boleh saja, tapi di musola itu banyak jinnya yang seram dan usil. Daripada nanti kenapa-napa, akhirnya saya dan Agus urung tidur di musola dan tidurnya hanya di bangku panjang di lobi rumah sakit. Yang saya ingat, di lobi rumah sakit itu terdapat banyak bangku kayu yang panjang, mungkin sekitar 12 bangku, serta ada satu pesawat televisi yang diletakkan di atas. Dan di lobi tersebut banyak orang-orang yang sedang bergiliran menjaga pasien. Saya dan Agus ngobrol-ngobrol dengan orang-orang yang duduk di lobi. Masuk jam 10 malam, mata saya sudah ngantuk sekali dan badan terasa letih. Saya pun tertidur di bangku rumah sakit dan di sekitar saya ada Agus yang sedang ngobrol dengan orang, serta ada beberapa orang yang menonton televisi. Begitu mata saya terpejam, saya merasa terbang dan pindah ke alam lain. Saya merasa berada di sebuah lembah dan banyak asap di sekeliling saya. Pandangan sekitarnya hanya ada warna hitam gelap. Saya berjongkok sambil meraba-raba tanah tempat saya berpijak. Tangan saya merasakan seperti meraba daun kering, kerikil, dan tanah gembur yang bercampur lumpur. Suasananya sunyi sekali. Beberapa saat kemudian terdengar suara seperti auman monster, seperti di film-film alien. Yakin takut bukan main saat itu. Lalu muncul sesuatu berwarna hitam dan rembiak-rembiak atau rumbai-rumbai yang terbang di atas kepala saya. Saya merunduk sambil kedua tangan saya letakkan di atas kepala. Lalu terdengar suara yang berat seperti suaranya vokalis Sepultura. Aja turun nang kene, jangan tidur di sini.
Sekelebatan muncul telapak kaki yang sangat besar, hitam, kukunya panjang serta berbulu dan langsung menginjak muka dan badan saya. Waktu itu saya merasa tertindih. Sesuatu yang sangat besar dan menutupi hidung dan mulut saya. Saya nggak bisa ngomong dan nafas terasa sesak. Saya meronta-ronta agar bisa terlepas dari injakan kaki besar tersebut. Sejenak kaki besar itu lepas dan muncul muka makhluk yang memiliki kaki besar tersebut. Seram, mukanya berbulu dan bertaring. Hanya sebentar muka makhluk tersebut nongol. Lalu kaki besar tadi menendang badan saya. Wah! Saya merasakan badan saya terlempar dan jatuh ke dalam jurang yang dalam. Wah! Saya terjaga. Ternyata saya jatuh dari bangku rumah sakit, dan orang-orang di sekitar bersama Agus pada tertawa. Sial, namun ada satu orang bapak-bapak yang menghampiri saya dan memapah saya kembali duduk di bangku serta berbisik, "Kon miki turunan kene ora maca donga ya, mesti dikerjani lelembut kene." Artinya, kamu tadi tidur di sini tidak baca doa ya? Pasti kamu dikerjain sama hantu lelembut penunggu sini. Saya menjawab, "Iya Pak, saya lupa nggak baca doa." Bapak-bapak tersebut menyuruh saya segera ke kamar mandi dan cuci muka. Baru berjalan beberapa meter meninggalkan lobi, saya melihat kuntilanak berjalan menembus salah satu pintu kamar pasien dan berbelok membelakangi saya. Entah kenapa saya memandangi terus kemana kuntilanak tersebut berjalan mengambang. Kuntilanak tersebut masuk ke kamar lain. Saya mengikuti arah kemana kuntilanak tersebut masuk. Ternyata masuk ke kamar mayat. Hihihi. Saya segera bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka. Selesai cuci muka, saya keluar dari kamar mandi. Bapak yang tadi sudah menunggu di luar sambil membawa air putih dalam gelas. "Mas, iye banyu putih diombe. Ben ora ditemploki lelembut terus." Yang artinya, "Mas, ini air putih segera diminum, biar tidak diikuti setan terus." Alhamdulillah, setelah itu saya bisa kembali tidur di bangku kayu, tapi tidak pindah ke alam lain lagi. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti.
Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.